Bismillahirrahmanirrahim. Salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mahasiswa yang saya banggakan, pada hari ini adalah kuliah pertama Anda, mata kuliah Bahasa Indonesia untuk para mahasiswa jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Jakarta. Bersama saya Nur Hashim, saya dosen Anda Pak Nur Hashim. Pada hari ini fokus kajian kita atau fokus kuliah Anda adalah capaian pembelajaran dan materi kuliah Bahasa Indonesia. Mata kuliah Bahasa Indonesia adalah mata kuliah wajib di Poltek Negeri Jakarta, dan mata kuliah ini memiliki dua tujuan. Yang pertama, agar kalian dapat menulis karya tulis ilmiah untuk yang D4 atau sarjana terapan adalah menulis skripsi, sementara yang diploma 3 Anda menulis laporan tugas akhir. Selanjutnya, setelah Anda bisa menulis karya tulis ilmiah, Anda perlu dapat mempresentasikan karya tulis ilmiah. Dengan demikian, ada dua target, ada dua sasaran yang ingin dicapai di mata kuliah ini. Yang pertama, agar Anda bisa menulis karya tulis ilmiah. Seperti diketahui, kalau S1 sarjana sebutannya skripsi, kalau S2 sebutannya tesis, kalau S3 sebutannya disertasi. Kemudian di Poltek Jakarta selama ini untuk diploma 3, karya tulis Anda disebut dengan laporan tugas akhir. Setelah itu, Anda perlu dapat mempresentasikan karya tulis ilmiah yang Anda telah tulis tersebut. Untuk dapat mencapai sasaran pembelajaran atau capaian pembelajaran, materi yang akan Anda pelajari sebagai berikut. Kuliah pertama seperti hari ini kita mulai dengan bicara capaian pembelajaran mata kuliah dan materinya. Kemudian kuliah berikutnya, dan kalau perlu kita mulai pada hari ini, materinya adalah variasi bahasa dan jenis teks. Kita akan laksanakan kuliah itu rancangannya pada kuliah kedua dan ketiga. Berikutnya adalah ejaan pada 2 minggu. 2 minggu kita laksanakan, minggu keempat dan kelima. Kalimat pada minggu 6 dan 7. Kemudian kalian UTS. Setelah UTS adalah paragraf. Setelah paragraf kalian akan belajar teknik penulisan karya tulis ilmiah. Kemudian kuliah ini juga akan bicara strategi berbicara efektif. Seperti diketahui, kuliah ini akan dilaksanakan dalam seminggu itu 3 jam, ya, 3 jam, 3 kali 50 menit. Dan kalian perlu tahu dan perlu Anda siapkan, ini adalah referensi dasar yang perlu dimiliki dalam rangka mengikuti mata kuliah ini. Yang pertama adalah pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Silakan Anda beli dan prinsipnya perlu Anda baca. Kemudian KBBI online Anda perlu miliki, pedoman penulisan skripsi. Kemudian berikutnya adalah pengantar linguistik karya dari Prof. Tri Wiratno.
Mungkin Anda bertanya mengapa Anda harus punya PUEB. PUEB adalah Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Ini perlu Anda miliki karena karya tulis Anda itu secara tulisan, secara ejaan harus benar. Dan itu acuannya adalah Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Kalau Anda ingin tahu penggunaan tanda titik dua, Anda ingin tahu penggunaan tanda koma, Anda ingin tahu penulisan kata bertanggung jawab atau mempertanggungjawabkan, penulisan di mana, Anda bisa lihat di Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Mengapa Anda perlu punya KBBI online? Karena kalau Anda ingin tahu pengertian istilah, misalnya istilah atau kata menugasi atau menugaskan, Anda bisa baca di KBBI online ini. Sehingga di dalam kuliah Anda, kita tidak terlalu berfokus membicarakan makna istilah. Terkait dengan istilah Anda, saya minta untuk baca di KBBI online. Mengapa kalian harus punya pedoman penulisan? Karena ketika menulis kita harus mengikuti pedoman yang berlaku di tempat kita kuliah. Karena kalian kuliah di jurusan akuntansi, Anda harus mengikuti pedoman yang ada di jurusan akuntansi. Kemudian sebagai pengetahuan pokok Anda, saya persilahkan baca buku Pengantar Linguistik, Pengantar Kebahasaan, karya dari Prof. Triratno. Itu referensi utamanya. Dan kalian mungkin bertanya mengapa materinya seperti ini. Mengapa materi kuliahnya pertama adalah variasi bahasa. Variasi bahasa pada prinsipnya Bapak ingin menyampaikan bahwa bahasa Indonesia itu tidak hanya satu. Bahasa Indonesia itu bervariasi. Paling tidak kalian perlu tahu ada bahasa ilmiah dan bahasa tidak ilmiah. Ketika Anda menulis karya tulis ilmiah, berarti bahasa yang harus Anda gunakan adalah bahasa ilmiah. Karena itu pola pikir Anda, mindset Anda ketika menulis karya tulis ilmiah, Anda harus siap dengan pola pikir bahasa ilmiah. Sehingga penggunaan kata jelasin, nerangin itu salah. Semangat bahasa ilmiah adalah semangat bahasa baku. Sehingga Anda harus sadar ketika nulis karya tulis ilmiah, Anda perlu menggunakan kata menjelaskan, mendeskripsikan, dan yang lain. Dan itu berkaitan dengan variasi bahasa. Jadi bahasa itu seperti motor. Misalnya motor Honda, ada varian 100 cc, varian 110 cc, varian 125 cc, bervariasi karena itu menyesuaikan kebutuhan. Demikian pula bahasa, ada bahasa sastra, ada bahasa ilmiah, ada bahasa surat kabar. Sehingga kalian ketika menulis karya ilmiah, Anda perlu paham bahwa variasi bahasa yang harus Anda gunakan adalah bahasa ilmiah, bahasa baku. Mengapa kalian perlu mengetahui jenis teks? Jenis teks itu paling tidak ada dua. Yang pertama deskripsi. Deskripsi adalah teks yang menjelaskan secara mendetail.
Yang kedua, kita mengenal ada teks namanya eksposisi. Eksposisi itu teks yang menyampaikan gagasan disertai argumentasi. Dengan demikian, kita perlu tahu, seperti saya misalnya hari ini saya memberikan kuliah, saya menjelaskan sesuatu, berarti saya menggunakan teks deskripsi yang tuntutannya saya perlu menjelaskan secara mendetail. Berbeda dengan nanti ketika kita menulis latar belakang masalah pada skripsi yang Anda buat. Pada latar belakang masalah, kalian harus menjelaskan topik ini penting untuk ditulis atau untuk diteliti. Untuk keperluan itu Anda menggunakan teks eksposisi. Kita perlu berargumentasi bahwa topik yang ditulis atau yang diteliti itu penting untuk diteliti. Karena itu perlu ada statement, ada pernyataan bahwa penting disertai dengan argumentasi. Kemudian mengapa harus paham ejaan? Karena karya tulis ilmiah itu tulisannya harus benar. Di mana itu dipisah. Setelah kata penghubung antar kalimat, misalnya oleh karena itu, di samping itu, setelah itu harus diberi tanda koma. Sekali lagi, karya tulis ilmiah itu ejaannya, tulisannya perlu benar. Berikutnya, karya tulis ilmiah kalimatnya harus benar. Sehingga kalimat seperti agar supaya turun ke bawah para bapak-bapak itu salah. Seharusnya menggunakan kata penghubung agar. Satu saja, agar. Kalau turun ya turun, tidak perlu ke bawah, karena turun pasti ke bawah. Dengan demikian kalimat kita harus benar dan kita akan belajar kalimat. Paragraf sangat penting. Dalam satu paragraf itu harus ada satu ide. Dan ingat, paragraf itu paling tidak nanti dia akan mendukung subbab. Subbab itu mendukung bab. Subbab itu ada gagasan yang harus disampaikan. Demikian pula pada bab itu ada sesuatu yang harus disampaikan. Dan apa yang harus disampaikan itu perlu didukung dengan ide yang ada di paragraf. Setelah paham kalimat paragraf, kemudian Anda menulis karya tulis ilmiah. Nanti kita pelajari dan Anda nanti mengacu ke pedoman penulisan. Dan tentu kita, ya Anda, ya kita semua perlu punya kemampuan untuk mempresentasikan ide pada karya tulis ilmiah kita agar gagasannya bisa dipahami oleh siapapun, bisa dipahami oleh para penguji agar Anda mendapatkan nilai optimal, mendapatkan nilai A. Demikian sebagai pengantar, sebagai penjelasan kuliah pada hari ini. Tadi sudah disampaikan, saya dosen Anda. Sekali lagi perkenalan, saya ingin menyampaikan S1 saya linguistik dari UGM, S2 saya linguistik dari UNS, S3 saya linguistik dari UNS, sehingga saya memang fokus belajar bahasa dan mudah-mudahan bisa membantu dan sharing bersama dengan kalian semua. Dan saya tinggal di selatan kampus Poltek Jakarta, kira-kira setengah kilometer dari kampus PNJ, sehingga insya Allah kalau kuliah offline insya Allah saya pun akan mengajar dengan tepat waktu, insya Allah seperti itu. Mudah-mudahan kita selalu sehat,
selalu semangat, dan kita bisa mengoptimalkan kemampuan bahasa kita untuk mendukung ide-ide cemerlang kita dalam rangka menghasilkan karya tulis ilmiah untuk berkontribusi menyelesaikan permasalahan yang ada di masyarakat, termasuk di negara kita tercinta Indonesia. Semangat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.